Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mencoba go live ya, langsung live. Dan ingin membacakan soal perbandingan investigasi Komnas HAM dan polisi di kasus FPI, Front Pembela Islam ya. Saya mencoba langsung ya. Ya, saya bacakan sebagaimana dilansir cnnindonesia.com Sabtu 9 Januari hari ini ya. Jakarta, CNN Indonesia, Komnas HAM menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam insiden bentrok antara polisi dan anggota FPI ya. Insiden itu diketahui terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari di ruas tol Jakarta Cikampek. Komnas HAM kemudian menyebutnya sebagai peristiwa Kerawang. Terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas. Maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran HAM, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Pusat, Jumat 8 Januari. Untuk menyelidiki kasus ini, Komnas HAM langsung melakukan peninjauan ke lokasi kejadian. Komnas HAM juga turut membentuk tim penyelidikan sesuai mandat Komnas HAM Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sejak 7 Desember 2020. Saat meninjau ke lokasi, Komnas HAM menemukan 7 buah proyektil, 3 buah selongsong, bagian peluru, pecahan mobil, dan benda lain dari bagian mobil seperti baut. Selain itu, sejumlah pihak juga turut dimintai keterangan, antara lain kepolisian, cyber, Nafis, dan petugas kepolisian yang bertugas hingga pengurus FPI. Kemudian, Komnas HAM juga mendalami bukti-bukti 9.942 video dan 137.000 foto yang berkaitan dengan insiden tersebut. Bukti tersebut kemudian dijadikan tahap finalisasi laporan akhir tim penyelidik Komnas HAM sebelum mengumumkan hasil rekomendasi akhir ya. Saya coba monitor juga di sini ya komentar-komentarnya karena saya bekerja sendirian sekarang ini ya. Komnas HAM juga menyatakan bahwa ada dugaan anggota FPI menggunakan senjata api rakitan dalam insiden tersebut. Atas dasar itu, Komnas HAM pun merekomendasikan pengusutan lebih lanjut terkait dugaan kepemilikan senjata api tersebut. Ya. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI, ucap Anam. Anam menyebut bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Polda Metro Jaya memang mengerahkan sejumlah personel membuntuti dan mengintai Rizik jelang insiden terjadi. Namun kata Anam, penugasan itu dilakukan secara resmi dan Komnas HAM menerima bukti surat penugasan dari Polda Metro Jaya, surat tugas terhadap sejumlah anggota Direskrimum Polda Metro Jaya diketahui tertanggal 5 Desember 2020. Bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan, tuturnya. Pembuntutan itulah yang kemudian berujung pada bentrok di ruas jalan tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam. Puncak ketegangan terjadi saat iringan mobil masuk gerbang tol Karawang Barat. Di lokasi itu terjadi kejar-mengejar, saling serempet dan seruduk antara mobil Laskar FPI dan polisi.
Kejadian itu akhirnya berujung saling serang hingga kontak tembak antara mobil Laskar Khusus FPI dengan mobil petugas kepolisian. Hasil rekonstruksi polisi diketahui bahwa pada 14 Desember dini hari, Bareskrim Polri telah menggelar rekonstruksi di 4 TKP terkait insiden bentrok antara kepolisian dengan FPI. Total ada 58 adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi tersebut. Dari versi rekonstruksi terdapat 2 mobil Laskar FPI yang mencoba untuk menyerang polisi dalam mobil. Namun setelahnya 2 mobil itu terpisah di persimpangan jalan sehingga polisi hanya mengikuti salah satu mobil, yaitu Chevrolet Spin yang ditumpangi 6 anggota Laskar FPI. Dari rekonstruksi tercatat juga hanya 2 orang Laskar FPI yang tewas terkena luka tembakan dalam baku tembak. Sementara 4 orang lainnya masih dalam keadaan hidup dan sempat akan dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Saat itu polisi menemukan 2 orang Laskar dalam keadaan tertembak dan 4 hal lainnya diminta untuk menyerah dan tiarap di belakang mobil. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti seperti senjata api, celurit, tongkat kayu, ketapel dari dalam mobil Laskar. Tak berhenti sampai di situ, polisi juga menyebut bahwa Laskar sempat melawan petugas saat sedang dibawa ke dalam mobil. Mereka yang tidak diborgol oleh petugas itu lantas mencoba merebut senjata api polisi. Dalam perjalanan dari KM 50 rest area sampai KM 51,2, terjadilah penyerangan atau mencoba merebut senjata anggota. Terjadi percobaan untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada dalam mobil, kata Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Senin 14 Desember. Ya, sobat RH sekalian, ya. Itu tadi ya versi Komnas HAM dan versi versi dari Bareskrim ya. Kalau kita lihat sebenarnya kesimpulan yang paling utama dari Komnas HAM adalah mengatakan bahwa 4 orang itu mati ya, dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sebuah logika ya, sebuah logika yang jelas-jelas bahwa begini, bahwa 4 orang itu berada dalam penguasaan petugas sepenuhnya dan harusnya petugas profesional untuk menghandle mereka, memastikan bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil. Dan kesalahan mereka sebenarnya adalah kesalahan yang juga debatable ya, questionable. Kenapa? Karena ada proses pembuntutan oleh petugas dan Laskar FPI itu apakah tahu atau tidak bahwa itu petugas, dan mereka berusaha mengalihkan perhatian agar tidak mendekat ke mobil Habib Rizik. Dan juga menjadi perhatian kita kenapa harus mendekat ke mobil Habib Rizik misalnya. Jadi ini kan keanehannya di situ. Keanehannya adalah kalau membuntuti, kenapa harus memasuki atau mendekati mobil? Dari jarak jauh pun tidak apa-apa. Lalu kebutuhan untuk membuntuti itu sendiri kan still questionable. Masih pertanyaan, buat apa? Kalau misalnya dalam proses penyelidikan kasus kerumunan, itu kan bukan kasus besar. Ancaman hukumannya pun cuma 1 tahun ya. Bukan kasus besar ya. Jadi ya itulah, mungkin ada misi lain yang kita tidak tahu. Nah, misi lain itu yang sebenarnya oleh Komnas HAM tidak dijelaskan apa-apa ya, tidak dikatakan apa-apa. Jadi tidak heran sebenarnya kalau advokasi 6 Laskar FPI ini, tim advokasinya merasa agak kecewa dengan temuan Komnas HAM. Tapi apapun itu ya, one thing for sure adalah yang paling penting adalah bagaimana menindaklanjuti pelanggaran HAM yang sudah dikonstruksikan oleh Komnas HAM, yaitu tewasnya 4 Laskar FPI ini. Nah, adapun terhadap 2 ya harus ada tim independen yang bisa memberikan sebuah konstruksi yang lebih independen dan mungkin jauh lebih berani serta lebih banyak waktunya ya. Terkesan Komnas HAM menjustifikasi dalam tanda kutip kematian 2 karena dianggap itu sebuah tembak-menembak, padahal kalaupun itu tembak-menembak kan harus kita lihat kewajarannya. Berapa tembakan yang dilepaskan, apakah ada ancaman yang nyata sehingga perlu menghilangkan nyawa orang. Apalagi kalau dilihat bahwa yang mati itu karena bagian jantung.
Kalau kita bicara tembak-menembak dari mobil ke mobil kan tidak mudah sebenarnya untuk mengincar tempat-tempat yang mematikan. Paling tidak ya mobilnya mungkin tembus peluru kiri kanan dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat kewajaran kalau memang ada kontak senjata. Nah ini yang sepertinya tidak dilihat oleh Komnas HAM, malah Komnas HAM merekomendasikan untuk menyelidiki soal kepemilikan senjata itu yang menurut saya jadinya seperti mengalihkan perhatian yang utama, yaitu soal matinya 6 laskar FPI itu. Harusnya kan Komnas HAM berkonsentrasi pada upaya atau dugaan pelanggaran hak asasi manusianya instead of tindak pidana biasa, misalnya tindak pidana kepemilikan senjata api dan lain sebagainya. Tapi rupanya Komnas HAM mungkin merasa terbatas waktunya, mungkin juga terbatas narasumbernya, mungkin juga ada soal-soal lain. Tetapi hal yang tidak bisa dihindarkan dari kesimpulan Komnas HAM itu adalah bahwa 4 orang dalam penguasaan petugas itu meninggal. Versi petugas adalah karena mereka mau merebut senjata petugas ketika dibawa dalam mobil Daihatsu Xenia yang tidak tahu juga berapa isinya, ya, karena dalam laporan Komnas HAM itu tidak disebutkan 4 orang dalam penguasaan polisi itu bagaimana bisa tewas. Tapi intinya adalah ada 4 orang dalam penguasaan petugas dan kemudian dia ditemukan tewas. Itu sendiri merupakan pelanggaran HAM, ya. Jadi logika itu logika yang umum yang bisa dipakai. Karena sepenuhnya berada dalam pengawasan, dalam penguasaan petugas dan kemudian mereka yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan petugas itu ditemukan tewas. Nah, inilah yang konstruksi yang paling nyata sebenarnya. Tapi puzzle-puzzle lainnya tidak banyak tersambung sepertinya, ya. Atau jangan-jangan Komnas HAM ingin ngomong lebih serius kepada Presiden, backdoor, ya, untuk mengungkapkan ini. Saya yakin Sobat Era sekalian, sesungguhnya banyak informasi yang diperoleh oleh Komnas HAM, tetapi dalam kesempatan ini tidak mungkin menyatakannya atau mengatakannya di publik. Jadi yang paling bisa dikatakan dinyatakan itu adalah tadi 4 orang dalam penguasaan petugas dan meninggal atau tewas, padahal harusnya petugas bisa membawa mereka dalam keadaan hidup. Itu saja. Mudah-mudahan ketika backdoor itu Komnas HAM betul-betul memaparkan soal ini. Tapi masalahnya adalah kalau Presiden Jokowi misalnya tidak mau menerima Komnas HAM, hanya meminta laporan resminya saja, kan agak sulit jadinya. Atau kalau misalnya kemudian Presiden Jokowi mengembalikan lagi kepada penegak hukum, karena penegak hukumlah yang bisa melaksanakannya juga akan sulit. Kecuali kalau Komnas HAM sendiri yang melaunching dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia, lalu mereka melakukan investigasi atau penyelidikan yang sifatnya pro justisia. Sayangnya rupanya Komnas HAM tidak sampai ke tahap atau ke taraf itu. Komnas HAM tidak melakukan penyelidikan yang pro justisia untuk menggunakan instrumen pengadilan HAM dalam menguak masalah ini. Jadi Sobat Era sekalian, rasanya jalan keadilan masih terjal dan panjang, ya, bagi 6 laskar FPI tersebut. Tetapi bagaimanapun kita hargai temuan Komnas HAM dan pihak kepolisian juga sudah membuat tim untuk mengusut lebih lanjut kasus ini, dan mudah-mudahan tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, dan juga kita tidak tahu sesungguhnya siapa saja tim yang bertugas hari itu atau dini hari itu. Yang paling penting adalah kalau memang ada struktur yang terlibat, struktur tersebut yang harusnya bisa dibongkar. Karena ini adalah tragedi kemanusiaan, sekali lagi tragedi kemanusiaan, dan kita merasa banyak yang masih disimpan oleh Komnas HAM, tidak diberitakan atau di press conference-kan ke publik. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja ya
percobaan lagi ya, go live kita dan langsung live ini. Tadi saya live dan 44 menit lalu terjadi processing terus menerus dan akhirnya seharian processing dan akhirnya saya delete, ternyata hilang. Jadi mudah-mudahan ini tidak terlalu lama dan bisa direcord secara baik. Ya, Sobat Era sekalian, terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk live ini, dan barangkali nanti besok-besok saya ada rencana juga untuk live setiap pukul 9 malam kalau ada waktu ya. Kita bisa bahas soal-soal yang lagi aktual dan kalau memungkinkan juga bisa tanya jawab. Saya sih sebenarnya membuka ini tapi kok nggak kebuka ya tempat yang live ini di iPad ini, tapi mudah-mudahan nanti besok tidak ada persoalan. Sekarang barangkali masih sulit tetapi besok jauh lebih lancar. Oh, ini ada ya. Ada ya. Ini ada ya, tapi tentu saya tidak mungkin membacakan satu-satu dan menjawab pertanyaan ya, karena ini live chatnya sudah 1.600, 1,6K ya. Jadi yang watching juga ada 1.643. Terima kasih Sobat Era sekalian. Nanti kita akan live lagi ya jam-jam sekian. Mudah-mudahan ada waktu besok lusa dan hari-hari selanjutnya. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.